Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Shadiq MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar studi Islam serta teman-temanku yang berbahagia. Pada pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep ruang lingkup dan pengantar studi Islam, khususnya materi manusia dan agamanya. Jadi, langsung saja kita ke videonya. Perkenalkan, nama saya Badi Khairunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Bab konsep ruang lingkup dan pengantar studi Islam sendiri terbagi menjadi 6 materi, yaitu untuk yang pertama, pengertian konsep agama, yang kedua, identifikasi konsep agama, yang ketiga, manusia dan agamanya, yang keempat, pengertian studi agama Islam, yang kelima, tujuan studi Islam, dan yang terakhir, aspek-aspek sasaran studi Islam. Dan untuk kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manusia dan agamanya. Manusia dan agamanya. Berbicara mengenai manusia dan agama, agama memiliki fungsi bagi manusia yaitu sebagai petunjuk untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya, baik secara individu maupun masyarakat. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukarram, muhayyar, dan majzi. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena dibekali dan dilengkapi oleh akal dan nafsu. Tugas utama manusia sendiri adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah. Disinilah agama berfungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Agama dibutuhkan sebagai sarana petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar manusia tidak keluar dari jalurnya. Agama digunakan sebagai tolak ukur atau aturan baik secara global maupun rinci dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Selain itu, agama juga memiliki beberapa peran. Menurut At-Tabatabai, agama memiliki 4 peran penting, yaitu yang pertama, agama sebagai kontrol. Maksudnya adalah agama sebagai kontrol dan pengawas perbuatan-perbuatan manusia. Agama membatasi atau menjadi pengatur tingkah laku manusia. Contohnya seperti larangan untuk judi, larangan untuk mencuri karena dianggap merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang kedua adalah agama menjadi sarana untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini agama menjadi sebuah alarm, menjadi sebuah pengingat bagi manusia untuk saling memperhatikan dan mengingatkan antar satu sama lain. Jadi agama juga menjadi pengingat atau menjadi sarana kita untuk saling, ayo kita berbuat baik, ayo kita baik bareng-bareng. Atau kita bisa mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi kita bisa mengajak ke kebaikan dan melarang orang lain ke keburukan. Yang ketiga, agama sebagai hukum yang mengikat. Maksudnya yaitu agama dalam artian ini, semua apa yang kita perbuat, baik atau buruk, kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akan dicatat dan diperiksa di akhirat. Jadi kita hidup di dunia itu tidak cuma sekedar hidup, tetapi kita juga nanti apa yang kita lakukan di dunia ini juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang terakhir, agama sebagai petunjuk teologis. Maksudnya agama menjadi sarana untuk mengenal Tuhan, di mana dalam Islam dijelaskan bahwa Allah sebagai penguasa alam semesta dan maha melihat serta maha mengetahui. Selain memiliki peran di atas, agama juga memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi agama menurut Muhammad Shaltut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai sarana mensucikan jiwa dan membersihkan hati. Dalam agama, khususnya agama Islam, kita akan dikenalkan dengan apa itu sholat, apa itu puasa, zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi amalan-amalan itu. Nah, dari amalan-amalan itu kita akan merasakan ketenangan jiwa, hati kita akan dibersihkan, hati kita akan menjadi lebih baik. Jadi itulah mengapa agama dikatakan sebagai tempat untuk mensucikan jiwa dan membersihkan diri. Yang kedua yaitu membentuk sikap patuh dan mengagungkan Tuhan.
Maksudnya adalah dalam Islam dijelaskan bahwa sikap patuh yaitu menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya. Dari hal tersebut akan timbul sikap taat kepada Allah. Kita akan melihat betapa Allah sangat menjaga kita dari kerusakan dan godaan setan. Contohnya adalah dalam Islam kita dilarang untuk makan daging babi. Alasannya karena ternyata secara medis daging babi mengandung cacing pita yang nantinya akan membawa dampak buruk dan kerusakan pada tubuh kita. Dari situlah kita dapat mengetahui bahwa Allah ternyata sangat-sangat menjaga kita dari hal-hal yang merusak. Yang terakhir yaitu memberikan pedoman manusia dalam menciptakan kebaikan hidup yang hakiki dengan cara mempererat hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Dalam agama khususnya Islam, kita akan diajari amalan-amalan dan ibadah, contohnya sholat. Dari sholat tersebut kita akan mendapatkan kebaikan hidup yang hakiki dan kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan fungsi agama yang dijelaskan oleh Muhammad Saltut, Az-Zuhaili juga membagi fungsi agama menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah agama sebagai motivasi dalam mencapai kemajuan. Agama menjadi pendorong semangat dalam diri manusia untuk selalu optimis agar keluar dari belenggu kehinaan, kecemasan, kebodohan, kebimbangan, kemudian mengangkatnya ke tingkat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim, wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi fungsi agama adalah kita dilarang untuk insecure, teman-teman. Dalam Islam tidak ada kata insecure, kita semua dipandang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali tingkat keimanan dan ketakwaannya. Jadi kita dalam hidup harus tetap optimis dan berusaha untuk tetap bahagia, berusaha untuk tetap hidup dengan nyaman dan tidak tertekan oleh keadaan apapun. Kita harus hidup merdeka. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih rendah dari orang lain karena kita pada hakikatnya adalah sama. Yang kedua yaitu agama sebagai pemenuhan kebutuhan rohani, yaitu agama menjadi pengisi ketenangan jiwa manusia melalui kegiatan ibadah dan akidah. Yang ketiga, agama menjadi pedoman dan petunjuk hidup. Agama menjadi pedoman atau petunjuk hidup segala hal dalam hidup manusia, mulai dari aspek pendidikan, sarana untuk keselamatan dunia wal akhirah, sarana untuk hablum minallah dan hablum minannas, juga menjadi pegangan dalam mengatasi tantangan dan rintangan. Jadi dalam agama sebagai pedoman hidup, kita akan diajak bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana tata cara sholat. Kita akan dikenalkan hal tersebut untuk melakukan hablum minallah. Selain itu, dalam agama juga kita akan diajari untuk hablum minannas, bagaimana kita melakukan hubungan dengan manusia, contohnya dalam tolong menolong, gotong royong, bersikap, saling menghormati, toleransi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, agama sebagai aspek pendidikan rohani. Agama mengajak atau membiasakan hati rohani dan sisi spiritual manusia untuk senantiasa menapaki pengalaman-pengalaman usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam agama kita akan terus diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan diajari cara-caranya, mungkin seperti dalam tasawuf kita akan dikasih amalan-amalan seperti itu. Yang kelima, agama sebagai penyeimbang atau balance. Di sini dijelaskan bahwa agama akan menjadi penyeimbang antara akal dan nafsu. Karena kalau jika hanya nafsunya saja yang dominan, kita akan memiliki sikap seperti hewan. Contohnya, mau marah, nafsu amarah kita dituruti. Hal tersebut akan membuat kita tidak memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Jadi kita akan marah-marah, tidak memikirkan perasaan orang lain. Sama seperti akal, jika akal saja yang dominan, kita akan menjadi sosok pribadi yang tidak berperasaan dan keras kepala. Kita tidak bisa menerima pendapat orang lain karena apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang menjadi pendapat kita harus dituruti. Maka disinilah agama menjadi suatu penyeimbang, di mana kita harus mengukur antara akal dan nafsu itu sama. Kita harus menimbang apakah apapun yang kita pikirkan sesuai dengan kepentingan bersama, apakah nanti kita menyakiti orang lain atau tidak. Disinilah pentingnya agama sebagai penyeimbang, balance antara akal dan nafsu. Yang terakhir, agama sebagai pembentuk kematangan jiwa. Maksudnya adalah dalam agama dianjurkan untuk memelihara hidup dan menjaga keselamatan jiwa. Sejalan dengan hal tersebut,
Maka agama jelas melarang keras untuk melakukan perbuatan yang menyakiti atau merusak fisik manusia. Contohnya, larangan mengonsumsi narkoba, larangan mabuk, self-injuring, dan bunuh diri. Karena hal tersebut jelas merusak diri kita sendiri. Agama dan fitrah manusia di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yaitu memiliki alat indera yang lengkap dan akal. Begitu pula manusia juga diciptakan dengan membawa fitrah berupa keyakinan kepada agama. Fitrah keagamaan inilah yang menjadi latar belakang atau menjadi dasar perlunya manusia untuk beragama. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dengan adanya potensi manusia untuk beragama, Al-Quran menganalisis dan menyebut manusia sebagai insan dan bashar. Menurut Musa Asy'ari, manusia dipandang sebagai insan karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang dapat membedakan suatu kebenaran dan kebaikan menggunakan akalnya. Sedangkan manusia dari segi bashar merujuk kepada kebutuhan fisik manusia atau secara lahiriah seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian mati. Bukti bahwa manusia memiliki potensi untuk beragama, hal ini dapat dilihat melalui bukti historis dan antropologis. Maksudnya kita bisa melihat dari sejarah bahwa sebenarnya agama itu sudah ada sejak dulu. Cuman mungkin kita mengenalnya dengan kepercayaan. Hal itu dapat dilihat dari manusia-manusia primitif yang meskipun belum ada konsep atau informasi ketuhanan kepada mereka, tetapi mereka sudah memiliki kepercayaan ketuhanan meskipun masih terbatas dalam daya hayal mereka. Misalnya, mereka menuhankan benda-benda misterius yang mengagumkan seperti pohon yang besar dan tidak tumbang memiliki umur ratusan tahun yang kemudian kita kenal dengan kepercayaan dinamisme. Pemahaman mereka juga terus berkembang, mereka terus bereksplorasi. Mereka meyakini bahwa pohon yang besar itu, pohon yang tidak tumbang, yang kokoh, yang umurnya beratus-ratus tahun itu pasti memiliki sesuatu di dalam pohon tersebut. Pasti di dalamnya ada roh, ada jiwa, ada sesuatu yang menjiwai, ada sesuatu yang menghidupi. Ada sesuatu yang menghidupi sehingga kepercayaan tersebut berkembang menjadi kepercayaan dinamisme. Lah, dari hal tersebut berkembang lagi. Ruh dan jiwa itu diibaratkan menjadi dewa-dewa yang memiliki jumlah yang banyak atau dikenal dengan kepercayaan politeisme. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk bertuhan dan beragama. Namun karena tidak ada pengarahan dan sosok yang dapat dijadikan panutan, maka mereka mengambil konsep ketuhanan yang bermacam-macam dan sederhana. Maka dari itu diutuslah para nabi untuk menyampaikan petunjuk bahwa Tuhan yang mereka cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, yang menciptakan alam semesta, bahkan kekuatan-kekuatan misterius yang mulanya mereka jadikan Tuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang perlunya manusia pada agama adalah karena diri manusia sudah memiliki akal dan potensi untuk beragama, di mana potensi beragama ini memerlukan pembinaan, pengarahan, pengembangan, dan terus melakukan pengenalan agama kepada mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya dan ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.